Kami undang jemaat berdiri dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan NKB 3 ayat 1 sampai 2 di dalam bahasa Mamasak. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat keluarga Allah, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya kepada kita. Ento en
Baik, sebelum kita membaca dan mendengar sabda Allah, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya te allo mangka mi pasadia ko kami okuang. Ini pada umpa kendek pak pudi-pudian makin olo malak ini. Pun tanda bilangi mitu nama mase siapa kolok mi okuang ilah kokani kanan kami. Iraban okuang matua pun nangkaran pak pudi-pudian makin olo malak ini. Kurre semangat kitimang oleh padaya. Allo totemo okuang matua laki basa yaitu kadang bilang mai surat tiada. Padulona jomai okuang matua meranukan mati olah ini lami kopayang kuasa pinawa maselok. Den naupa okuang matua yaitu dituna tulak ilam mai surat tiada. Laki basa sia laki langit, laki nannung sia laki pogaut, langit tu nasa katuangki. O puang mak kadang-kadang komila ko kami taumi, belan na kami taumi sadia mo kami. Lawan basa sa lawan niya tijona kadang. Tetelan anak kaboromi Yesus Kristus, mintu na teo puang matua ki solong mati olo malaki. Amin. Kadang puang matua lamai pampudian atau masmur balayan syarat talu lesoan mesa saya atau lesoan 22. Saya baca dalam bahasa Indonesia. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya
dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala kekuatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Demikian jauh pembacaan sabda Tuhan pada hari ini. Disebut orang berbahagia adalah setiap orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Menyanyi atau memuji Tuhan adalah bahagian yang harus melekat pada diri setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Mengapa? Sebab memuji Tuhan adalah bahagian dari kehidupan atas kasih anugerah yang Tuhan nyatakan dalam hidup ini. Setiap orang yang menyanyi memuji Tuhan seyogianya lahir dari hati yang tulus, terungkap di mulut menjadi sebuah kesaksian yang hidup atau khotbah bagi setiap orang yang mendengarnya. Namun apakah benar bahwa setiap pujian orang Kristen itu melahirkan dampak yang membuat orang untuk mendengar dan melihat bahwa itu adalah sebuah kesaksian? Ini yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Baik kelompok vokal grup, paduan suara, solo, duet, trio, quartet, para kantoria, seyogianya bahwa lantunan pujian kita menjadi sebuah kesaksian. Tema yang diangkat oleh Gereja Toraja Mamasa secara menyeluruh menjiwai seluruh pelayanan dan kehidupan warga DTM, yakni pujian yang berdampak. Pujian yang berdampak. Bapak Ibu saudara-saudara, ia naden pamenan gaya nakaka lucu. Waktu tayo karena selaras atau seimbang, udah tau metawa. Iya na ikutan ay maangkan metawa karena singa nunin na iya. Mengapa pujian itu ditertawakan? Dan apakah ini memberi dampak yang positif? Kalau seseorang bernyanyi dan hanya karena gaya atau ketidakseimbangan pujian itu dalam sebuah ibadah, maka ini bukan berarti pujian yang berdampak positif lagi. Minta di petol-petol buang Tuhan. Mudah-mudahan tidak ada yang di sini. Tetapi banyak orang jika melihat gaya sang penyanyi yang mungkin tidak sesuai dengan
balance antara suara 1, 2, 3, dan 4, maka banyak orang tertawa. Kalau kita mempersiapkan diri dengan baik, maka pujian kesaksian itu akan membawa dampak yang menjadi kesaksian iman bagi seorang yang melantunkan pujian itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih, apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 20. Mazmur 103 ini adalah sebuah pidato panjang yang diungkapkan oleh si pemazmur, mengekspresikan seluruh kehidupannya bagi umat Tuhan. Ia mengaminkan dengan baik bahwa bagaimana hidupnya ini dipimpin dan dipelihara oleh Allah, sehingga ia sadar benar bahwa ketika ia menghadapi berbagai persoalan-persoalan kehidupan, namun Allah membawa dia untuk mengalami kekuatan dan penyelamatan. Itulah sebabnya mengapa pemazmur Daud mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Menuntut pada diri si pemazmur, menyadarkan dia bahwa sebelum saya melantunkan kesaksian bagi orang lain, pertama-tama adalah diriku. Ia sadar benar siapa aku ini di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, dan di hadapan umat Allah. Karena itu sebelum ia mengungkapkan pujiannya, pertama-tama ia menyiapkan dirinya. Ia menunjuk pada dirinya. Ia mempersiapkan batinnya, jiwanya, dan seluruh hidupnya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batin. Ini mau menyatakan kepada umat Allah bahwa seorang yang melantunkan pujian, jika tidak lahir dari hati yang tulus dan pikiran yang terbuka, sulit untuk menyanyikan dan mengekspresikan pujian itu dengan baik. Karena itu persiapan diri pemazmur adalah sangat penting. Ia mempersiapkan dirinya dengan baik dan ia mengaminkan kebaikan Allah di dalamnya. Sesudah ia menyiapkan dirinya, nah kata kalian, aku te bati kemana? Aku te bati kemadosana. Aku te budak kesalahanku. Dalam ayat yang ketiga apa yang dikatakan? Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Artinya bahwa ia memahami dengan benar bahwa hidupnya ini begitu banyak pelanggaran dan kesalahannya. Karena itu, ia memohon pengampunan kepada Allah. Jadi ketenangan batin dalam mau mengungkapkan pujian kesaksian harus sadar benar bahwa hidup kita tidak meleset dari berbagai kesalahan-kesalahan, kekeliruan, sehingga ketika kita datang terbuka kepada Allah, pemazmur sadar bahwa Tuhan akan menyiapkan segala sesuatu dalam hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih, pemazmur menyadari pula dengan benar bahwa ketika Allah mengingatnya, maka ia akan mengingat segala kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidupnya. Ketika Allah menyatakan pengampunan atas segala dosa-dosanya,
maka ia tidak akan melupakan bagaimana kebaikan Allah dalam hidupnya. Orang yang sadar benar dan mengingat bagaimana perbuatan baik yang ia rasakan dalam hidupnya akan tahu bersyukur dan berterima kasih. Budaki Anna diterima kameluan masuk sakit makulus nama. Padahal ucapan terima kasih dan rasa syukur tidak boleh dipisahkan dalam iman kita bagi setiap orang yang percaya kepada Allah. Melupakan segala kebaikan Allah dalam hidup ini bagaikan kacang yang lupa. Mayo naman dalay kalima, anak anak kemo, tayo dalay kalima. Padahal Allah mengatakan kepada kita dalam sabdanya, bersuka cita senantiasa. Sekali lagi dikatakan bersuka cita. Senantiasa artinya setiap orang yang bersyukur dan bersuka cita atas kebaikan Allah, maka ia akan sadar benar bahwa bukan hanya dalam hal-hal yang baik aku berterima kasih, tetapi pula ketika aku mengalami berbagai pergumulan-pergumulan. Banyak orang kalau merasakan suasana yang tenang dan baik, adem-adem, zona nyaman, hidup dalam kemakmuran, lupa kebaikan. Nalampi kama kadiran atau nalambi itu di sana kama kadiran mame beliau diuni nakwa okuang. Bersukacitalah senantiasa, bersyukurlah dalam segala hal. Pemazmur melihat bahwa Allah yang telah memahkotainya dengan kasih setia dan rahmat. Pemazmur ini memperlihatkan dengan baik bahwa kerajaan yang ia pimpin, tahta yang diberikan kepadanya, mahkota yang dilekatkan kepadanya adalah sebuah anugerah yang Allah berikan baginya. Dalam menjawab segala kebaikan Tuhan itu atas segala sesuatu yang ia terima, maka ia menindaklanjuti dalam hidupnya setiap hari. Saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kebaikan Allah yang kita kecap dari hari Senin sampai pada hari ini menjadi sebuah kesaksian hidup kita di setiap hari. Karena itu kebaikan Allah ini akan membawa kita untuk dapat hidup memuliakan Allah. Banyak hal yang kita lakukan dalam hidup ini kadang-kadang bukan memuliakan Tuhan, tetapi memuliakan diri sendiri. Ketika seseorang belajar untuk memuliakan dirinya sendiri, maka sulit kebaikan dan kemuliaan Allah itu terpancar dalam hidup. Kemuliaan Allah hanya dapat terpancar dalam hidup kita ketika kita dapat melihat bahwa segala tempat, keadaan, dan apa yang kita alami adalah anugerah. Semoga dengan kasih setia Tuhan ini akan mengantar kita untuk mempersembahkan pujian kesaksian dalam hidup kita di setiap hari, zaman, dan tempat atau dimanapun kita berada. Banyak hal di mana kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan melalui pribadi kita, melalui kelompok-kelompok paduan suara dan vokal grup, melalui kantoria. Karena itu
Setiap kantoria yang telah dipanggil dan ditetapkan, jangan melihat bahwa ini hanya pelayanan yang sesaat, tetapi ini adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada jemaatnya, kemudian diemban oleh para kantoria. Pianis tidak mudah dan tidak gampang, sebab harus konsentrasi bagaimana ia menempatkan matanya, telinganya, dan jari-jarinya sehingga bisa menyatu dengan seluruh jemaat. Banyak orang yang tertawa ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh kantoria. Mengapa? Ini pun menjadi bahagian evaluasi kita bersama. Apakah setiap kita mampu untuk menjadi kantoria? Tidak. Saya saja Bapak Ibu, walaupun saya berdiri di tempat ini bisa menyanyi, tetapi kalau ditunjuk menjadi kantoria, belum tentu saya bisa. Ini berat. Karena itu seminggu sebelumnya ujian itu sudah harus dikenali. Sehingga 2 hari kalau ditetapkan oleh bidang musik gerejawi, hari yang pertama itu adalah mengenal kunci, not, dan kata-katanya. Bagaimana dia masuknya dan bagaimana dia mengakhirinya. Lalu di hari yang kedua itu adalah bagaimana menyanyikannya secara baik dan benar. Karena jika hanya 1 hari Bapak Ibu belum klop antara pianis dan gitaris, juga antara kantoria. Semoga semakin banyak orang dipanggil untuk bersedia menjadi kantoria, bersedia menjadi anggota paduan suara, bersedia menjadi anggota vokal grup dan lain sebagainya. Kalau semua ini berlangsung dengan baik dalam kehidupan berjemaat, maka seluruh jemaat akan menikmati bagaimana Allah mengangkatnya, membawanya bagaikan raja wali yang terbang, sehingga ia melihat bahwa Allah yang menyatakan keperkasaannya di dalam hidupnya setiap hari. Menghayati kasih dan setia Tuhan melalui firman-Nya, kita menyanyikan Benna Ummandai Batta Kadapuang. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 450 ayat 1, 3, dan sampai 5. Hidup kita yang benar. Syukur
Saya ajak kita berdiri dan mengungkapkan ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera Allah. Ingatlah dan lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah memimpin kita dalam ibadah pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati hamba-Nya. Dan kepada kita semua diucapkan pula terima kasih untuk partisipasinya dalam ibadah kita saat ini. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, mari kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 413 ayat 1 sampai 2. Nama
Demikianlah ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati.